Di Eropa ada perbudakan, ya kan? Masuk ke Timur Tengah ada perbudakan. Ke wilayah Asia juga demikian. Islam datang untuk menghilangkan dan meruntuhkan perbudakan itu. Maka Anda akan lihat ayat-ayat yang turun itu betapa banyak urutan-urutan yang mengeluarkan manusia dan membebaskan itu semua dari jenis-jenis perbudakan. Ada yang dengan pernikahan, ada yang dengan dorongan untuk membebaskan dengan harta beli, seperti Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah, ya. Jadi spirit Islam itu datang membawa kedamaian, kemerdekaan dan kesejahteraan untuk semua. Jadi sebelum PBB dan berbagai belahan dunia berbicara tentang hilangnya perbudakan 15 abad yang lalu, Islam sudah mempraktekkan itu semua, ya. Dan diantara nanti cara-cara untuk menghilangkan perbudakan itu secara bertahap dalam pergantian zaman, itu diantaranya dengan pengasuhan, pembebasan, dan ada pada nilai-nilai pendidikan. Itulah nanti yang dialami oleh Al-Hasan Al-Basri. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau ini bapaknya dulu termasuk budaknya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat. Ibunya namanya Khairah. Khairah ini juga budak atau asistennya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang ingin saya katakan, bagaimana dua sosok mulia ini, baik sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ataupun juga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau berdua membebaskan unsur pembudakan melalui sifat-sifat pekerjaan yang baik dan mudah, dan mengantarkan anaknya pada orang yang merdeka. Saya ambil contoh pada ibunya dulu, Bu. Jadi ibundanya Al-Hasan Al-Basri ini itu mengabdi kepada Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita semua. Yang paling menarik apa? Diberikan tugas sesuai dengan kadar kemampuannya. Kamu bantu ini, kerjakan ini. Qadar Allah saat bertugas itu punya anak baru lahir namanya Hasan ini. Ya. Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Baru lahir Al-Hasan ini, baru tumbuh. Saat terlahir, karena harus menunaikan tugas dan menaati beliau ini Ummu Salamah, maka dalam kondisi masih memberikan ASI-nya, ditinggal untuk mengerjakan tugas, maka apa yang dikerjakan oleh Ummu Salamah? Beliaulah yang memberikan ASI untuk Al-Hasan Al-Basri ini. Jadi beliau ini, Imam Al-Hasan Al-Basri, itu periode hidupnya dalam pengasuhan saat diberikan ASI, sempat diberikan ASI oleh ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah kemudian para ulama menyimpulkan, oh ini ada keberkahan-keberkahan mulia dalam ASI yang kemudian didapatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ini yang memudahkan ilmunya masuk. Ini yang memudahkan akhlaknya itu bisa ditiru. Ini yang memudahkan segala perilakunya bisa diteladani. Yang kedua, dalam kesibukan ibundanya bekerja itu, kadang ya Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha membawa Imam Hasan Al-Basri kecil ini, itu suka dimintakan pada sahabat-sahabat yang lain untuk didoakan. Termasuk dapat keberkahan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahumma faqihhu fid din wa ahbib lahun nas. Ya Allah, mohon pahamkan ia, berikan ia kemampuan untuk memahami dan mengajarkan segala ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, dan jadikan ia termasuk orang-orang yang dicintai oleh khalayak ramai. Doanya Umar. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan tuh? Dekatkan anak-anak semenjak dininya dengan orang-orang terbaik di zamannya, pintar dan soleh. Kalau sempat bawa ke majelis ilmu, ya, di lingkungan yang soleh,
Nanti saat tumbuh, Imam Hasan al-Basri karena dekatnya dengan orang soleh, didoakan oleh orang soleh, maka cintanya pun pada orang soleh. Dari kecil sudah senang kajian-kajian, sudah senang dengan ulama. Tidak ada bagian hidupnya kecuali datang ke ulama, datang ke sahabat, datang ke sahabat, datang ke sahabat. Tiap hari belajar ilmunya, belajar akhlaknya, belajar amalnya. Dan itulah yang membentuk karakter beliau sampai tumbuh dewasa. Anak-anak kalau didekatkan dengan ulama, antum lihat ustadz akhlaknya baik, ilmunya bagus, dalam kajian dibawa, diberikan kisah-kisah ustadz itu pada anak itu, diberikan motivasi pada anak itu, nanti tumbuh kecintaan. Dari kecintaan itu pengen lihat, sekedar lihat, ya, tumbuh dia, tumbuh dalam keadaan senang ilmu, senang alim, senang ulama. Itu akan membentuk karakter di kemudian hari. Walaupun nanti melewati fase-fase kehidupannya sebagai remaja, kadang ada isengnya, kadang ada jahilnya, tapi hasil dari benih pendidikan kecil ini akan muncul di kemudian hari. Ada ulama besar yang waktu kecil yang ngadu ayam, tapi setelah dewasanya ternyata jadi penulis tafsir, ahli ilmu, ya, dan jadi teladan dalam kehidupan. Saya tidak sebut namanya, cari sendiri aja. Itu banyak tuh. Jadi kalau dari kecil kita siapkan demikian itu, tumbuh dewasanya. Nggak apa-apa kajian bawa anak-anak, ya, maka fasilitasi tempatnya tuh. Lazar tuh, ibu yang bawa anak, kira-kira anaknya diam di sini, anaknya senang bolak-balik, silahkan di sini. Asal ibunya yang bukan bolak-balik gitu. Saya dulu pernah mengajar itu, ada anak yang waktu saya ngajar dorong-dorong kursi, udah bosan kursi, kotak infak didorong. Kotak infak gini. Orang tuanya kaget, jemaah mulai melirik karena ada suara bunyi. Saya bilang biar aja dulu, itu dunia anak-anak. Yang paling menarik apa? Begitu saya tanya, dia bisa mengulang apa yang saya sampaikan, yang belum tentu bapaknya bisa ngulangin. Tuh Pak, Bu ya. Nah ini kondisi yang dialami oleh Imam Hasan al-Basri. Jadi tumbuh di tempat yang baik, dalam lingkungan yang baik, dirawat, dididik oleh orang-orang yang terbaik, sehingga walaupun beliau tidak sezaman dengan Nabi, tidak pernah menatap Nabi SAW, namun beriman kepada Nabi, maka beliau hidup di zaman sahabat, bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, dirawat bahkan oleh satu di antara istri Nabi SAW, termasuklah beliau pada golongan tabi'in, yang mendapatkan langsung ilmu dari sahabat, akhlaknya sahabat, perawatan sahabat, sehingga memiliki DNA yang baik dari keilmuan seperti DNA ilmunya para sahabat dan akhlak mereka. Tidak menetap hanya di Madinah. Kemudian beliau berkelana dari Madinah, kemudian sempat ke Kabul, sekarang jadi ibu kotanya Afghanistan. Sempat di Khurasan. Lalu saat tumbuh dewasa, beliau menetap di Basrah. Basrah itu di Irak sekarang. Ya, sampai meninggal dunia, maka dikenallah kemudian dengan nama terakhir menetapnya dari Basrah, tumbuh berkembang dewasanya, maka dikenal dengan Al-Basri. Nah, jadi Al-Basri ini bukan lahirnya di Basrah, lahirnya di Madinah, tumbuh dewasa, mengajar sampai wafat di mana? Di Basrah. Maka dikenal dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Jika Anda tanya di era beliau pada siapapun yang hidup, maka kesimpulannya tidak ada para ulama di zamannya yang lebih alim dari beliau, yang lebih soleh dari beliau, yang lebih berilmu dari beliau. Ini pujian ulama. Ya, pujian itu untuk mengukuhkan kredibilitas dan kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Bukan ingin mengangkat lebih dari yang lain. Tentu yang lain pun banyak yang pintar, banyak yang hebat. Tapi untuk menunjukkan bahwa ini orang mulia. Maksudnya apa? Nanti secara sanad dia tidak bermasalah.